yang ilahi ada bagi kami pada malam hari ini, ada di tempat ini dan yang ada di rumah-rumah. Haleluya. Segala pujian hanya bagi
Dia hadir di tempat kediaman-Mu pada malam hari ini. Dia nyatakan kuasa yang supranatural. Dia nyatakan kuasa yang ilahi saat kita percaya, Bapak Ibu Saudaraku. Hari ini mari kita serahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Biar Dia yang pegang kendali, biar Tuhan yang kontrol seluruh hidup kita. Percayalah, Dia Allah yang penuh kasih, Dia Allah yang mengerti, Dia Allah yang selalu hadir di dalam hidup kita. Haleluya.
Kami percaya Tuhan bahwa Engkau Allah yang mengasihi kami, bahwa Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami, bahwa Engkau Allah yang selalu peduli, Engkau Allah yang selalu setia. Oh haleluya. Terima kasih, terima kasih. Haleluya.
Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebaikan dan kemurahan-Mu di dalam hidup kami, sehingga kami bisa mengucap syukur dan berterima kasih pada malam hari ini. Bukan kuat dan gagah kami, tetapi karena kasih karunia-Mu yang tak pernah habis, yang tak pernah berhenti di dalam hidup kami. Hari ini kami datang menyembah-Mu Tuhan. Kami datang memuji-Mu. Haleluya. Haleluya. Kami percaya Bapa, semua ini karena anugerah-Mu. Semua ini karena kasih karunia-Mu. Kami mau mendengarkan firman-Mu. Bimbing kami Tuhan, agar kami bisa mengerti firman yang akan kami dengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berterima kasih. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin, 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 amin. Shalom. Wah, hujan-hujan tetap semangat. Ya, mungkin karena hujan banyak teman kita hamba Tuhan pelayan yang tidak bisa bergabung. Tapi malam hari ini kita bisa berada di tempat ini karena kasih karunia Tuhan. Amin. Haleluya. Saya tadi mau tutup langsung dengan doa, tapi Tuhan ingatkan mengenai Mazmur 37 ayat 4, Bapak Ibu Saudaraku. Itu mungkin sudah ingat, yaitu dan bergembiralah karena Allah, maka Ia akan memberikan yang diinginkan hatimu. Mari kita buka Bapak Ibu Saudaraku, sama-sama kita buka dulu Mazmur 37 ayat yang keempat. Kita mulai aja dari ayat yang pertama ya. Saya baca ayat yang pertama, Bapak Ibu Saudara baca yang kedua, dan nanti yang keempat kita sama-sama. Kebahagiaan orang fasik semu dari Daud. Janganlah marah karena orang yang berbuat jahat. Janganlah iri hati kepada orang yang berbuat curang. Terus mereka segera Yesus dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Kenapa agak layu? Yang semangat baca sekali lagi ya, yang kedua kuat. Sebab mereka segera Yesus seperti rumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan. Yes. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Yang empat sama-sama. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Amin. Lihat Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, Alkitab mencatat pada akhir zaman bahwa dunia ini akan semakin jahat. Kasih akan semakin dingin, di mana kita akan menemukan pada akhir zaman saling mementingkan diri sendiri. Walaupun saya yakin setiap doa-doa orang percaya tidak akan sia-sia, amin. Tetapi apa yang telah dinubuatkan oleh firman Tuhan itu tidak akan meleset. Pasti kita lihat pada akhir zaman gempa bumi akan mengancam, akan semakin banyak dan sudah terjadi. Di mana-mana terjadi gempa bumi, deru air akan membuat umat manusia ketakutan. Di mana-mana orang akan takut tsunami. Ya. Bangsa melawan bangsa sudah mulai kelihatan, ego bangsa sudah mulai muncul, saling menunjukkan kekuasaan, saling menunjukkan power negara masing-masing. Ya. Kenapa hal itu terjadi? Tentu untuk kepentingan negara masing-masing. Raja melawan raja akan bangkit, itu sudah dinubuatkan oleh kita. Ya. Maka kita akan melihat apa yang dikatakan firman Tuhan. Kita akan melihat bagaimana orang jahat seolah-olah tidak ada masalah. Orang jahat seolah-olah kok hidupnya aman aja gitu ya. Kita yang doa
memohon kepada Tuhan, yang rajin beribadah, kok hidupnya lebih sulit dari mereka yang tidak peduli ibadah. Kita akan merasa seperti itu, ya. Kita akan melihat seolah-olah orang yang tidak beribadah lebih diberkati daripada orang-orang yang beribadah. Tapi Alkitab sudah mengingatkan kita pada hari ini, pada akhir zaman ini, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, jangan marah karena orang yang berbuat jahat. Memang manusiawi kalau orang berbuat jahat pengennya marah, pengennya melampiaskan amarah, pengennya keluar kata-kata dari mulut kita ini supaya puas. Tapi Tuhan udah ngomong begini, jangan marah karena orang berbuat jahat. Ya, jangan marah. Ya kita kelihatan orang bodoh dong Pak Pendeta kalau kita nggak marah, kalau kita nggak menegur, kalau kita nggak ini. Beda ya, nanti saya terangkan ya. Jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang. Ini yang saya katakan tadi. Akan timbul orang-orang yang selalu berbuat curang. Akan kelihatan yang harusnya hak kita kok diambil, harusnya milik kita kok diambil, harusnya miliknya seseorang dirampas. Itu akan muncul. Tapi Tuhan ngomong begini, jangan iri hati. Sebab suatu saat mereka akan diperhadapkan kepada situasi mereka segera lisut seperti rumput. Jadi jangan buang energimu, jangan sia-siakan energimu untuk membenci orang yang menyakitimu. Jangan sia-siakan energimu untuk memikirkan orang-orang yang berbuat curang. Lebih baik itu semua, ya, lebih baik itu semua engkau gunakan untuk menyembah Tuhan. Adakah ayat yang membahas masa depan? Ada ya. Itu semua lebih baik engkau gunakan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, untuk membangun hubunganmu dengan Tuhan. Kenapa? Kalau engkau masuk, saya pernah lihat sebuah video seperti ini, bahwa manusia itu seperti truk sampah katanya. Ini agak sedikit membangkitkan semangat kita untuk tidak marah. Ada sebuah video menggambarkan seseorang yang marah-marah, terus marah-marah, lalu berhadapan dengan kita. Dia berkata seperti ini, orang yang marah-marah itu anggaplah sedang membuang sampah. Lalu ketika engkau menyambut amarahnya, engkau sedang mengambil sampahnya dan memasukkan ke dirimu. Harusnya sampah engkau batasi, bahkan engkau buang. Kira-kira seperti itu Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Terus, kenapa Alkitab mengatakan jangan peduli dengan orang yang berbuat curang, dan jangan peduli dengan orang jahat? Ini ada alasan. Tuhan ngomong begini bukan tanpa alasan. Ini alasannya ayat yang keempat. Kenapa? Kalau engkau peduli terhadap orang-orang yang berbuat jahat, kalau engkau peduli terhadap orang-orang yang berbuat curang, maka engkau tidak bisa berbahagia. Dipastikan engkau tidak bisa berbahagia. Kalau engkau sudah mulai terpancing amarah, terpancing emosi, memberi hati kepada orang-orang yang berbuat curang, engkau tidak akan pernah bisa berbahagia. Padahal ayat yang keempat Tuhan berkata, bergembiralah karena Tuhan. Kalau kita sudah terjebak keluar dari kata bergembira, maka apapun yang diinginkan oleh hati kita tidak akan bisa kita capai. Ini alasannya. Jadi bukan tanpa alasan Tuhan ngomong gak usah peduli dengan orang yang berbuat curang, gak usah peduli dengan orang yang berbuat jahat. Bukan tanpa alasan, karena itu bisa mencuri sukacitamu. Dan ayat keempat saya ingatkan sekali lagi, orang yang bisa menerima keinginan hatinya adalah orang-orang yang berbahagia di dalam Tuhan. Amin. Jadi jelas kenapa Tuhan bilang gak usah peduli, supaya kebahagiaanmu, supaya sukacitamu tidak dicuri. Engkau bisa tetap bersukacita, engkau bisa tetap bergembira karena Tuhan, maka Tuhan memberikan kepadamu apa yang diinginkan oleh hatimu.
Makanya zaman sekarang iblis terus berusaha membuat rumah tangga itu, membuat keluarga itu ada miskomunikasi, ada keributan, ada cekcok. Kalau itu sudah ada, maka tidak ada kegembiraan dalam keluarga, maka kerinduan hatinya akan sulit tercapai. Haleluya. Jadi sebenarnya simpel bersama Tuhan itu luar biasa. Tuhan nggak buat sesuatu yang rumit. Tuhan nggak buat sesuatu yang sulit di dalam hidup kita. Karena yang tersulit sudah Dia kerjakan. Yaitu apa? Mati di kayu salib. Itu yang paling sulit. Mati di kayu salib itu untuk menghancurkan kutuk. Kutuk kematian, kutuk kemiskinan, kutuk penderitaan, kutuk penghukuman. Itu telah dikalahkan di kayu salib. Artinya hal yang tersulit sudah Yesus kerjakan. Makanya kita tinggal menggenapi, kita tinggal percaya, kita tinggal datang kepadanya dan bergembira setiap saat. Amin. Haleluya. Bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan yang diinginkan hatimu. Sama-sama katakan, aku bergembira. Aku bergembira, tapi wajahnya nggak gembira, wajahnya nggak senyum, nggak bahagia. Amin. Sama-sama katakan, aku bahagia. Aku bahagia. Aku gembira karena Tuhan. Amin. Haleluya. Mari siapkan hati kita Bapak Ibu Saudaraku. Kita akan menyembah Tuhan, kita akan berdoa maksudnya untuk ibadah besok. Mari semuanya jangan ada yang berdiam diri. Kita bawa ibadah besok yang ada di tempat ini dan juga di tempat-tempat lain, supaya banyak jiwa-jiwa yang dilawan, banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan, banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan, dan banyak jiwa-jiwa yang mendekat kepada Tuhan walaupun dalam keadaan sulit, walaupun dalam keadaan berat. Mari Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk ibadah besok. Kami serahkan ibadah besok ke dalam tangan pengasihan. Kami percaya Engkau telah menyambut hamba-hambamu, Engkau telah menyambut umatmu dalam ibadah besok untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami percaya segala sesuatunya adalah kendali Tuhan. Segala penghalang-penghalang umat Tuhan datang beribadah, penghalang-penghalang pelayan Tuhan datang beribadah, penghalang jiwa-jiwa Tuhan datang beribadah, semuanya dihabisi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Penghalang lawatan, penghalang mujizat, semuanya dihancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Kami melihat kegerakan telah terjadi di gereja, lawatan yang ilahi telah terjadi di gereja. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih. Berkati seluruh hamba-Mu yang mengambil bagian dalam pelayanan firman Tuhan, worship leader, singer aset, imam-imam musik, semua yang mengambil bagian dalam pelayanan, kolektan, aser, operator LCD, semuanya Tuhan, bahkan jaringan internet untuk ibadah online, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan. Semuanya kudus, kudus dan suci, kudus dan suci, berkenan di hadapan Tuhan. Ibadah kami besok, ibadah yang mencurahkan lawatan yang kekal, lawatan yang supranatural, lawatan yang membawa umat Tuhan semakin berkenan dan berkenan di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami percaya oleh kuat kuasa Roh Kudus akan ada penuaian, ada kemenangan. Demikian juga Tuhan, tanah milik gereja kudus semuanya, hamba-hamba-Mu yang ada di gereja kudus dan suci dan berkenan di hadapan Tuhan. Dilawat. Haleluya. Dari tempat ini dicurahkan kemuliaan Tuhan, di tempat ini dicurahkan hadirat, dicurahkan mujizat, dicurahkan kemuliaan, sehingga dari tempat ini meradiasi ke seluruh kota, meradiasi ke seluruh kabupaten Deri, Sumatera Utara, Indonesia, bangsa-bangsa, bahkan benua-benua, dalam nama Tuhan Yesus. Dilawat. Kami percaya surga memeluk gereja, surga memeluk
juga kami hamba-hambamu yang ada di tempat ini, yang sudah hadir beribadah dan juga yang tidak bisa hadir. Semuanya kami dilawat, diberkati, ditutup bungkus oleh darah Yesus Kristus. Kami yakin dan percaya oleh lawatan yang ilahi, oleh lawatan yang maha kudus, lawatan yang daripada surga, kami semuanya dilindungi, kami semuanya ditutup bungkus oleh darah Yesus Kristus. Saudara-saudara kami yang tidak bisa hadir, Tuhan memberkati. Yang saat ini dalam keadaan sakit, hambamu yang ada di Tornabulan, kami berdoa ada bilur-bilur Yesus yang menyembuhkan oleh kuat kuasa Roh Kudus, oleh lawatan yang ilahi, oleh lawatan surgawi, terjadi mujizat dan mujizat. Terima kasih. Haleluya, haleluya. Demikian juga Tuhan, saudara-saudara kami yang mengikuti ibadah ini secara live streaming, yang mengikuti di rumah-rumah, kami berdoa di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dan di dalam nama Tuhan Yesus. Jika mereka dalam keadaan sakit, bilur-bilur Yesus menyembuhkan mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jika mereka dalam keadaan pergumulan, Tuhan beri mereka hikmat, Tuhan beri mereka kekuatan, sehingga mereka tetap kuat dan memperoleh hikmat dalam mengatasi setiap pergumulan yang mereka alami. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Hanya yang bisa kami persembahkan kepadamu Tuhan pada malam hari ini. Walau sangat singkat dan sederhana, tapi kami percaya kami punya Tuhan yang sempurna, yang sanggup menyempurnakan ibadah kami pada malam hari ini. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-mu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terimalah berkat Tuhan Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pulanglah dan bawalah berkat Tuhan oleh kuat kuasa Roh Kudus, oleh perlindungan yang daripada Allah Bapa, oleh perlindungan yang daripada surga, oleh perlindungan yang daripada Yesus Kristus yang mengutus malaikatnya menjaga engkau dan melindungi engkau, dan juga menjagai dan melindungi seisi rumahmu dan seluruh keturunan. Terimalah dan bawalah pulang di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari yang percaya diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin, 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 amin. Haleluya. Terima kasih Bapak Ibu Saudara yang telah bergabung di Facebook maupun di YouTube. Tuhan Yesus memberkati. Sampai bertemu kembali di lain waktu. Salam sejahtera, salam sukacita semuanya. Shalom, shalom. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara.